Malam hari ini kita sama-sama mau belajar dan tangkap isi hati Tuhan lewat satu peristiwa yang hampir semua orang tahu gitu ya. Peristiwa bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Saya sebut ini adalah sebuah peristiwa yang besar gitu ya. Karena ini melalui hal yang kecil, mujizat yang spektakuler terjadi. Itu hal besarnya yang pertama. Hal besar yang kedua, melalui peristiwa ini murid-murid Yesus didewasakan. Murid-murid Yesus ini diubahkan. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Sisa untuk para rasul. Dan yang menarik bahwa 5 roti 2 ikan ini adalah milik seorang anak kecil. Seorang yang mungkin tidak terpandang. Seorang yang biasa. Dibandingkan dengan rasul-rasul, otomatis rasul pasti lebih hebat. Tapi anak kecil ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan bonus 12 rasul bawa pulang bakulnya. Oh, anak biasa. Anak biasa. Saya teringat firman Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia Tuhan pilih untuk memalukan orang-orang berhikmat. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Kalau hari ini kita datang, Tuhan, apakah aku bisa dipakai Tuhan? Bisa. Makanya kita sama-sama mau belajar. Gak peduli apa yang ada pada kita hari ini, asalkan kita sejalan dengan Tuhan, kita seturut dengan kehendak Allah, berani membayar harganya, maka akan ada sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Gak ada hal yang terlalu kecil dan gak berarti untuk Tuhan bisa pakai dan lipat gandakan di dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-34 dan 34 sampai 37. Kita buka terlebih dahulu. Kita mau belajar melihat sudut pandang dari beberapa penulis tentang peristiwa ini dan belajar satu gambaran yang lengkap. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-34 sampai 37. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Katakan mengajar banyak hal. Dan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat ke-37 perhatikan, tetapi jawab Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Dan kata mereka kepadanya, kata murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan Tuhan? Jadi ketika Yesus sedang mengajar banyak orang, gak kerasa bahwa hari itu sudah mulai gelap, sudah mulai malam. Dan di daerah sekitar, di mana tempat Yesus mengajar, daerahnya cukup sunyi. Sehingga gak ada yang jual makanan. Lalu tiba-tiba datanglah murid-muridnya kepada dia, murid-murid dari beristirahat, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Guru, suruh mereka ini semua pergi, supaya mereka bisa cari makan. Supaya mereka semua bisa menemukan makanan. Lalu Tuhan Yesus berkata dengan tegas gitu ya. Di ayat ke-37. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Jawabannya tegas, ada tanda seru. Bahkan di Injil Matius pasal ke-14 ayat ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus pergi memberi mereka makan. Bukan mereka yang pergi cari makan, tapi murid-muridnya yang harus pergi memberi makan. Bukan mereka pergi cari makan, tetapi kita yang pergi untuk memberi mereka makan. Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya 3 level kedewasaan rohani. Level yang pertama berbicara tentang diberi makan. Ini adalah level bayi rohani. Kalau bayi minta makan, gak mungkin dia ambil jalan, buka kulkas, ambil buah apel. Gak mungkin. Dia cuma bisa nangis. Dia cuma, kalau gak ada yang kasih makan ya dia akan nangis sampai mati. Makanya perlu orang tua, sudah jamnya makan dikasihlah susu. Dia gak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini adalah orang-orang yang level pertama diberi makan.
Gak sadar kalau butuh makanan jadi harus terus diberi. Gak sadar kalau hidupnya butuh Tuhan. Makanya ada orang yang dukung, kamu perlu Tuhan, kamu perlu Tuhan. Ini level diberi makan. Dan Tuhan Yesus naik ke level yang berikutnya. Level yang kedua adalah level mencari makan. Level remaja. Sadar butuh makanan. Kalau dia lapar, dia akan buka lemari es makan. Sadar, lapar perutku. Kalau Anda lapar, otomatis pasti cari makanan, bukan? Apakah diam saja? Enggak kan? Pasti akan cari makanan untuk memuaskan perutnya. Tapi level mencari makan, ini fokusnya kepada diri sendiri. Yang penting aku kenyang. Yang penting aku kenyang. Kalau aku sudah kenyang ya sudah. Nanti kalau lapar aku akan makan lagi. Dan level yang ketiga, level kedewasaan rohani yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya adalah level memberi makan. Pertama diberi makan, mencari makan, dan memberi makan. Dia sadar butuh makanan, dia akan makan sampai kenyang, tapi gak berhenti fokus kepada aku kenyang, aku selesai. Dan ketika dia kenyang, maka dia akan memberi makan kepada orang lain supaya orang lain kenyang. Supaya orang lain juga dipuaskan. Ini adalah level yang ketiga. Yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Bukan hanya 12 rasul, tetapi kepada semua orang pada waktu itu berkumpul. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah kedewasaan rohani. Diajarkan, diberi makan, mencari makan, dan memberi makan. Makanya ketika murid-murid datang kepada Yesus, guru suruh mereka pergi cari makan. Mereka gak bisa pergi cari makan. Kamu harus beri mereka makan. Kita harus kasih mereka makanan. Kita lompat, Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah peristiwa yang sama tapi ditulis oleh penulis yang berbeda. Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-13. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Belum semua. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Oke. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, katakan Filipus. Jadi jelas ya di Injil Yohanes ini jelas namanya Filipus. Jadi Tuhan itu bukan hanya berbicara kepada banyak orang, tetapi juga spesifik kepada satu muridnya yaitu Filipus. Dikatakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Perhatikan, untuk mencobai dia. Tuhan Yesus itu uji murid-muridnya. Ini orang sudah dewasa apa belum? Ini orang selama ini mengikut aku, dia sudah dewasa, sudah mengerti atau belum tentang kehendakku. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang mau dilakukan. Lalu perhatikan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Lalu seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak, katakan seorang anak. Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kita melihat di ayat yang kita baca bahwa ada banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mendengar Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tetapi pertanyaannya, kenapa cuma ada satu orang anak yang datang kepada Yesus yang memberikan bekalnya? Padahal jelas firman Tuhan catat bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar di hadapan 5.000 orang laki-laki. Man, not boy, not child. 5.000 orang laki-laki plus 12 muridnya. Tapi kenapa hanya satu orang anak yang datang di hadapan Allah yang bawa 5 roti 2 ikan bekalnya?
Kenapa enggak murid-muridnya yang punya 200 dinar tercatat firman Tuhan? Yang bawa, aku punya ini Tuhan, ambil. Pakai ini. Tapi kenapa hanya seorang anak kecil yang datang? Kenapa hanya seorang anak yang muncul? Dan akhirnya Tuhan pakai anak kecil ini bukan murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tuhan pakai anak ini. Usia bukan halangan pemakaian Tuhan. Kemampuan juga bukan halangan pemakaian Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada yang lebih mampu, ada yang lebih hebat, ada yang punya lebih banyak. Tapi Tuhan gak pakai itu, Tuhan pakai yang 5 roti 2 ikan. Lamanya kekristenan juga bukan jadi tolak ukur ternyata. Seringnya kita ke gereja juga bukan jadi tolak ukur. Murid-murid itu tiap hari Yesus, di mana Yesus berada, murid-murid berada. Tapi gak jadi tolak ukur juga. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar apa sih yang bisa kita pelajari dari hati anak ini? Gitu ya, kita lihat coba. Matius pasal yang ke-14, ayat ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ini peristiwa yang sama. Matius pasal yang ke-14, ayat ke-16 sampai 18. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Lalu jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Artinya ini terjadi ketika anak kecil itu sudah datang gitu ya. Dia bawa Om Andreas di ayat sebelumnya yang kita baca. Om Andreas, aku dengar Tuhan Yesus berbicara tentang mau memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tapi gak ada yang punya, termasuk Filipus, uang 200 dinar gak cukup. Aku mau, tapi aku cuma punya 5 roti 2 ikan. Ambil. Makanya Andreas bawa. Di sini ada seorang yang punya bekal. 5 roti 2 ikan, dia mau berikan kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah ini juga cukup Tuhan? Lalu ayat ke-18 kita baca. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 5 roti 2 ikan. Murid-muridnya itu bilang, cuma ada 5 roti 2 ikan. Di terjemahan yang lain gitu ya, firman kitab yang lain dikatakan ada 5 roti 2 ikan. Tapi gak cukup, aku harus beli lagi. Tapi Tuhan berkata, bawalah kemari kepadaku. Apa sih yang bisa kita pelajari dari anak ini? Belajarlah taat sekalipun itu sedikit. Sekalipun itu kecil. Belajar taat aja. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan, kamu harus beri makan. Muridnya gak taat sekalipun dia punya 200 dinar. Tapi seorang anak ini taat. Sekalipun ia punya sedikit. Dia gak bertanya cukup gak ya ini? Enggak. Melangkah aja, aku mau. Aku mau. Dari awal yang Tuhan ajarkan di hadapan orang banyak bukan tentang pengetahuan. Tapi tentang menangkap isi hati Tuhan. Menangkap maksud Tuhan. Makanya di awal firman dikatakan bahwa hati Tuhan tergerak oleh belas kasih. Hatinya tergerak, otomatis apa yang diajarkan itu adalah impartasi hatinya Tuhan. Makanya kita harus tangkap hatinya Tuhan. Di antara banyak orang yang mendengar termasuk murid-muridnya. Rupanya hanya anak ini yang tangkap. Aku mau Tuhan. Loh itu lo bekalmu, gak apa-apa. Punya aku ya punyamu juga. Anaknya tangkap. Anak ini berani serahkan miliknya kepada Tuhan. Coba kalau hari ini Tuhan Yesus berdiri di hadapanmu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal yang sama, engkau harus memberi makan. Apa yang ada di dalam hatimu? Bapak Ibu Saudara, aku gak punya, ini lu cuma sedikit. Sayang juga. Sekalipun yang dipunyai hanya 5 roti jelai dan 2 ikan kecil, anak ini tangkap hatinya Tuhan. Sehingga sekalipun hanya itu yang dia punya, Tuhan berikan provisi untuk anak ini bisa memberi banyak orang makan. Taat sekalipun kecil, taatlah sekalipun sedikit.
Nggak penting dengan apa yang kita punya saat ini. Karena sekalipun kita punya sesuatu, punya banyak, tapi nggak tahu kerinduan Tuhan dan nggak mau taat melakukannya. You do nothing. Tuhan akan selalu memulai sesuatu yang besar dari ketaatan. Sekalipun itu sedikit. Aku mau taat. Tuhan, aku mau. Sekalipun aku hanya bisa ini, aku mau. Spiritnya harus kayak gitu, hatinya harus kayak gitu. Dibanding orang di luar sana mungkin bisa lakukan banyak hal, aku gak bisa lakukan banyak hal. Tapi aku bisa lakukan ini, aku mau. Aku mau berikan sama Tuhan. Aku mau kasih sama Tuhan. Kita gak boleh punya pikiran bahwa segini bisa apa. Gak usah lah sayang sekalian wes, gak usah. Sekalian gak usah. Kita harus punya hati, pikiran bahwa segala sesuatu yang ada padaku sekalipun itu kecil, itu milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, yang kecil akan jadi besar. Katakan amin. Yang kecil akan jadi besar. Kalau Tuhan pakai yang sedikit, akan dilipat gandakan. Tapi mau gak kita memulai dengan satu langkah kecil, ketaatan kecil. Aku hanya bisa lakukan ini, lakukan. Lakukan. Aku gak punya 200 dinar, aku punya 5 roti 2 ikat. Kasih. Aku mau Tuhan. Aku mau. Oh, kalau setiap kita di tempat ini punya hati kayak anak ini ya. Tuhan akan lipat gandakan kepercayaan dalam hidupmu. Amin. Amin. Lalu yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari hati seorang anak ini? Oh, hati anak ini mau merealisasikan kerinduan Tuhan mulai dengan yang ada. Ya. Sometimes kita itu punya mimpi, Tuhan aku mau lakukan itu. Tapi mulai dari mana ya? Ketika impartasi hatinya Tuhan disampaikan kepada 5.000 orang laki-laki plus 12 plus 1 anak itu. Aku mau memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Semua orang mendengar. Murid-muridnya mendengar. Tapi gak ada satupun yang berkata, siap aku mau Tuhan, aku punya 200 dinar. 200 dinarnya malah ini gak cukup. Gak ada kata gak cukup di hadapan Allah. Tuhan itu selalu memulai dengan apa yang ada. Makanya anak kecil ini bangkit. Aku gak punya 200 dinar, aku punya 5 roti 2 ikan. Tapi aku mau realisasikan apa yang Tuhan mau. Wow. Aku mau kerjakan apa yang Tuhan mau. Visimu terlalu besar, tapi aku mau kerjakan dengan apa yang ada padaku hari ini. Aku mau Tuhan. Apa yang ada padaku, ku berikan padamu. Aku cuma mau. Bandingkan antara anak ini dengan Filipus atau murid-murid yang lain. Yesus berbicara kepada murid-murid tentang memberi makan orang banyak. Gak ada satupun yang berkata aku mau. Alasan. Gak ada tuh murid yang ada 200 dinar. Ambil Tuhan. Pasti cukup di tanganmu. Gak ada. Tapi seorang anak yang mendengar tiba-tiba berangkit. Karena Filipus gak mau, aku mau. Om Andreas. Aku mau. Ini 5 roti 2 ikan. Tolong bawa ke Tuhan ya. Aku mau realisasikan visinya. Andreas mungkin ketawa. 5 roti 2 ikan. Nyonyo. Kamu mimpi di siang bolong. Yang 200 dinar aja gak cukup. Ini apa lagi? Gak penting. Yang penting aku mau. Aku mau realisasikan dengan apa yang ada padaku. Bukan apa yang gak ada. 200 dinar adalah upah 200 hari bekerja pada waktu itu. Karena upah 1 hari 1 dinar. Dan 1 dinar itu digunakan untuk makan 1 keluarga. Pada waktu itu. Ini 200 dinar artinya 2.000 orang bisa makan. 2.000. 200 dinar bisa dibelikan lebih daripada 15 roti dan 25 ikan mungkin. Karena ini 200 dinar ini bisa kasih makan separuh dari orang-orang yang hadir. Dibanding dengan 5 roti 2 ikan, ini jomplang sekali. Tapi yang ada pada anak ini cuma 5 roti 2 ikan.
Nggak masalah. Yang penting hatinya mau merealisasikan kerinduan Tuhan. Di Cegevan nggak perlu punya banyak, tapi punya kerinduan, realisasikan. CG-mu akan boom. Jiwa-jiwa akan ditabur sama Tuhan di sana. Aku nggak bisa khotbah, aku cuma bisa jemput-jemput, nggak apa-apa jemput aja. Apa yang bisa engkau lakukan, apa yang ada padamu, mulai dari situ. Yang penting hati kita, aku mau realisasikan Tuhan. Aku mau realisasikan. Ada 200 dinar, Tuhan pilih yang 5 roti 2 ikan. Yang kecil menurut ukuran. Karena yang dilihat, yang mau realisasikan ya yang 5 roti 2 ikan ini. Ya ini aja yang kupakai. Di saat yang murid-murid yang lain gak mau berkata, jadi Tuhan, haruskah kami ini membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Wajib tak Tuhan? Harus. Mereka masih pegang erat apa yang ada padanya. Muncul satu orang anak kecil. Bekal 1 hari makannya dikasih. Dikasih sama Tuhan. Muncul satu orang anak. Di antara ribuan orang. Dia bawa bekalnya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mungkin Tuhan datang ketika anak ini, aku mau Tuhan ini 5 roti 2 ikan. Udah jangan ini buat bekalmu. Enggak, terima pokoknya. Aku mau Tuhan terima. Aku mau Tuhan pakai. Karena aku mau realisasikan apa yang jadi kerinduan Tuhan. Aku mau Tuhan. Jangan nanti kalau kamu kasih, kamu nanti gak bisa makan. Kamu pingsan lah. Enggak, pokoknya harus dipakai. Pokoknya harus diberikan. Dia realisasikan kerinduan Tuhan di atas kebutuhannya. Anak kecil lo butuh makan lebih daripada orang dewasa. Tapi anak kecil ini dewasa rohani sekali, aku mau memberi makan. Sekalipun dia harus dikasih makan ini anak. Kalau nggak makan sakit mah mungkin ya. Asam lambungnya naik. Masih seorang anak. Itu bekal makanannya. Tapi dia mau realisasikan. Oh, it's amazing. Adakah di tempat ini orang yang mau merealisasikan visi kehendak Allah yang besar. Dimulai dengan apa yang ada. Gak usah cari-cari, gak ada. Yang ada aja. Yang ada aja sulit dilepas kok. Mau cari yang gak ada. Yang ada lu sulit dilepas 200 dinar. Gak usah cari yang gak ada. Belajar dengan yang ada aja. Berani serahkan gak? Amin. Yang ketiga. Apa yang kita bisa pelajari dari hati anak ini? Lukas 9 ayat ke-13. Sama, ini peristiwa yang sama. Lukas 9 ayat ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Lihat, dari penulis yang pertama yang di highlight cuman 5 roti 2 ikan. Dari penulis yang kedua yang di highlight 200 dinar. Dan 5 roti 2 ikan. Di ayat berikutnya di dalam Lukas,
Yang di highlight ini adalah 5 roti 2 ikan. Ketika sudah diterima di tangan murid-muridnya, murid-muridnya berkata, yang ada pada kami enggak lebih dari 5 roti 2 ikan, punya anak tadi diambil. Kecuali kalau kami tambah, kami beli makanan untuk semua orang banyak ini. 5 roti 2 ikan itu cukup. Enggak usah ditambah lagi. Makanya belajar percaya bahwa sesuatu yang besar selalu dimulai dari korban syukur kita. Sesuatu yang besar. Itu selalu dimulai dengan korban syukur. Kamu punya 200 dinar, kalau kamu enggak punya korban syukur dalam melakukannya, enggak bisa jadi apa-apa juga. Tapi kalau kita hanya punya 5 roti 2 ikan, tapi ketika kita memberi, kita mulai dengan ini korban syukur Tuhan. Buat kehendakmu. Itu pun jadi. Yang ketiga kita bisa belajar dari anak ini adalah belajar percaya bahwa sesuatu yang besar selalu dimulai dari korban syukur kita. Selalu. Engkau mau mengalami perkara yang besar, mulai dengan korban syukurmu. Gak mudah bagi hidupmu untuk melayani Tuhan, tapi aku mau melayani Tuhan, itu korban syukur. Jadilah besar. Aku gak bisa lakukan ini, tapi aku mau lakukan ini. Itu korban syukur. Maka jadilah besar. Belajar lepas hak kita untuk sesuatu yang besar. Belajar lepas. Ketika Tuhan suruh murid-murid kasih makan, mereka berkata, haruskah kita kasih mereka makan Tuhan? Kan sayang ini 200 dinar. Bisa buat bekal kita selama berapa hari? 200 hari. Mereka beranggapan seolah-olah Tuhan ini mau ambil sesuatu dari mereka. Makanya mereka mempertahankan apa yang ada. Bahkan ketika 5 roti 2 ikan sudah di tangan mereka pun. Mereka mau tambah lagi, mau beli. Masih sayang. Jadi kalau bisa 5 roti 2 ikan ini aja loh, gak usah 200 dinar. Kita bisa pelajari gini ya. Korban syukur. Seolah-olah kayak semacam kita Tuhan aku berkorban gitu ya. Seolah-olah kayak kita ini berkorban. Tapi itu korban syukur. Aku suka kok melakukannya. Aku suka. Korban syukur itu kita memberi gitu ya. Dengan bayar harga yang besar. Tapi seolah-olah aku suka melakukannya. Aku seneng. Karena apa? Karena Tuhan juga disenangkan. Itu korban syukur. Sometimes dalam kegerakan Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan apa yang kita inginkan gak bisa mungkin terakomodir semuanya. Gak bisa terakomodir dengan baik. Tapi belajarlah percaya bahwa untuk tujuan besar Tuhan. Yang pertama, gak ada yang kalah karena berkorban. Karena dialah pemenang sesungguhnya. Gak ada yang kalah ketika dia berkorban sesuatu, korban syukur. Justru dia gak kalah tapi dia pemenang. Oh, anak kecil ini bisa berpikir sama Tuhan. Loh itu muridnya kok gak mau. Masa harus aku? Dia gak berpikir. Ini korban syukur. Maka dialah pemenangnya. Dan kita bisa pelajari. Bahwa untuk tujuan besar Tuhan gitu ya. Gak ada yang gak cukup di tangan Tuhan. Jadi jangan merasa kecil. Gak ada yang gak cukup. Semua cukup. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Ini loh korban syukur. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Untuk korban syukur aja anak ini sampai memohon. Pokoknya aku bermohon Tuhan terima. Dan kita bisa belajar bahwa untuk tujuan besar Tuhan. Kehendak Tuhan yang besarlah yang memultiplikasikan setiap kepercayaan di dalam hidupmu. Jadi kalau hari ini kau punya 200 dinar. Engkau punya 5 roti 2 ikan. Masuk di dalam kehendak Allah.
Karena itulah yang akan memultiplikasikan segala sesuatu yang ada padamu. Katakan amin. Tuhan mau pakai Anda semua di tempat ini. Adakah yang mau dipakai Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Mari semua bangkit berdiri.